Shalom, selamat pagi. Selamat datang dalam ibadah Gereja Baptis Indonesia Rosipina, Minggu 28 Februari 2021. Hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Evangelis Nunuk Tri Lestari STH dengan tema Hidup dalam Pikiran yang Benar yang diambil dalam Filipi 4 ayat 8. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan sebagai salah satu ucapan syukur kepada Tuhan, dapat mentransfernya ke rekening Bank BCA atas nama Thomas Cipta Mustika dengan nomor rekening 6600117970. Mari kita lihat kegiatan gereja dalam satu minggu ke depan. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu ini. Kiranya damai sejahtera Allah terus berlimpah dalam kehidupan saudara. Dalam situasi pandemi saat ini yang masih belum berakhir, kita juga masih harus melakukan aktivitas yang padat di luar rumah. Tetapi ingat harus utamakan protokol kesehatan. Gunakan masker ketika kita keluar dari rumah. Selalu cuci tangan Anda menggunakan sabun atau hand sanitizer. Jaga jarak minimal 1 meter. Makan makanan yang bergizi dan bervitamin. Berolahraga dan istirahat yang rutin. Jika tidak ada kepentingan di luar rumah, sebaiknya Anda tetap berada di dalam rumah. Jaga kesehatan diri kita, karena diri kita begitu penting. Mari kita beribadah bersama-sama. Sebelumnya, saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk melakukan aktivitas kami hari demi hari. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah sekalipun dalam keadaan online. Biarlah tidak mengurangi sukacita kami dan rasa rindu kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan bersekutu bersama dengan keluarga. Bapa, pagi hari ini kami berdoa untuk ibadah yang akan kami ikuti dari awal hingga akhirnya. Biarlah Tuhan hadir dari rumah ke rumah menjamah setiap kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk jaringan internet yang kami gunakan. Biarlah Tuhan memberikan keadaan yang stabil sehingga kami dapat mengikuti ibadah dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu dan biarlah Tuhan yang beracara dan biarlah Tuhan yang menjamah memberikan kami pengertian sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, inilah rasa ucapan syukur kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita persiapkan diri kita untuk kita beribadah bersama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Rosipina yang ada di rumah. Senang sekali kita masih bisa beribadah bersama-sama melalui ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Hari Minggu 28 Februari 2021. Mari kita siapkan hati kita. Sejenak kita akan mengambil saat teduh sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus.
Bapa, semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu.
I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Katakan, I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Benar Tuhan Yesus, namamu saja yang layak diagungkan dan ditinggikan. Kami mau lebih lagi menaikkan pujian bagimu, Allah kami yang kami kasih dan kami cintai. Haleluya. Amin. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Biar bumi akan berlalu dan bulan tak bercahaya lagi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala,
cinta. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi pada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, di mana tema bulan ini adalah Filipi 4 ayat 48, dalam Dia hidup tidak ada kekhawatiran. Dan minggu ini temanya adalah hidup dalam pikiran yang benar. Hidup dalam pikiran yang benar. Dari Filipi 4 ayat ke-8. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami diberikan kekuatan, kesehatan. Engkau menyertai, Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Bahkan yang sakit sudah dipulihkan. Kami hanya mau menyembah Engkau Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Karena firman-Mu ya dan amin. Firman itu sumber kekuatan kami, supaya setiap orang yang mendengar memperoleh kekuatan baru. Setiap orang yang mendengar memperoleh pembaharuan yang baru. Kami juga bersama-sama diberi kekuatan iman. Kami mau berubah hari lepas hari, menjadi semakin serupa dengan Engkau. Dan iman kami terus dikuatkan dalam masa pandemi ini. Tuhan, kami butuh Engkau, karena di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Berbicaralah sekali lagi Tuhan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama Filipi 4 ayat 8. Hidup dalam pikiran yang benar. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8 berbunyi, jadi akhirnya. Kenapa? Tema bulan ini dari Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Dalam dia hidup tidak ada kekhawatiran. Tapi sekarang akhirnya ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau kita hidup tidak khawatir dalam mengarungi kehidupan hari lepas hari, apabila kita melakukan, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, mulia dan lain sebagainya ini harus kita pikirkan. Mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan ini. Berpikir semua yang benar, yang positif. Jadi hal-hal yang harus ada dalam pikiran kita, hal-hal apa? Karena semua berpusat dari pikiran kita. Iblis pun menyerang kita dari pikiran. Orang jatuh ke dalam dosa karena pikiran. Tapi orang bertumbuh dan berhasil berpotensi karena pikiran. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar memiliki hidup dalam pikiran yang benar menurut firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, jadi hal yang harus ada dalam pikiran kita, pertama, semua yang benar. Yang ada harus di pikiran kita hal yang benar. Bahasa Yunani berkata aletheia, hal-hal yang ingin dicapai dengan bermimpi, termasuk sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Karena dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi hal yang benar itulah yang harus ada. Hal yang kita mimpikan itu sesuai firman Tuhan. Oleh karena itu, hal yang benar berasal dari firman Tuhan yang membersihkan semua pikiran kita yang salah. Kemudian yang kedua, jadi akhirnya semua yang benar. Kemudian yang kedua, semua yang mulia. Hal-hal yang mulia harus ada dalam pikiran kita. Lawan dari hal yang mulia yaitu hal-hal yang kasar, hal-hal yang tidak sopan, hal-hal yang cabul, yang kotor, hal-hal yang bukan berasal dari Allah. Itu tidak boleh ada dalam pikiran kita. Tapi betapa sering sekarang di HP, di video-video porno banyak sekali menyuguhkan dan mata kita menyaksikannya. Itu tidak boleh, itu bukan hal yang mulia. Sedangkan harus ada di pikiran kita adalah hal yang mulia. Kemudian yang ketiga, semua yang adil, yaitu dikaios. Apa yang sesuai dengan aturan yang adil dalam pikiran kita itu harus ada. Itu terdapat dalam satu hubungan antara bos dan bawah. Seringkali banyak bos yang tidak adil. Begitu juga pegawai harus adil dalam dia menjadi pekerja, adil dalam melakukan tugas-tugasnya karena dia tahu dia perlu taat di dalam melakukan tanggung jawabnya. Hal yang adil dalam bahasa Yunani berkata dikaios, yaitu apa yang sesuai aturan. Di dalam kantor ada aturannya, di dalam gereja ada ketertiban dalam menyembah Tuhan. Dan kemudian yang keempat adalah hal yang suci. Oleh karena itu hal yang adil, jangan pernah kita menginjak-injak yang miskin, menginjak-injak yang lemah. Ketidakadilan banyak terjadi saat ini. Dan bahkan di pengadilan pun sering terjadi ketidakadilan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata pada hari ini bahwa saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Kemudian apa? Semua yang suci, berarti hal yang suci harus ada. Bukankah Allah bersabda, jadilah engkau kudus karena aku kudus. Yaitu sesuai dengan kesucian Allah. Berarti tidak boleh memikirkan hal-hal yang tadi dikatakan pornografi, berzina dan lain-lainnya yang menyebabkan pikiran kita kotor. Oleh karena itu kita harus mengisi hal-hal yang benar, yang suci. Kemudian yang berikut, hal yang manis, lovely, bagus, elok, menyenangkan. Kata Yunaninya yaitu menimbulkan kasih. Bukankah Allah mengajarkan kepada
Mari kita hukum yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hal yang manis adalah hal yang penuh kasih. Kasih tanpa membalas, kasih tanpa syarat. Bukan kepahitan, bukan dendam, bukan sakit hati, bukan kebencian dan lain sebagainya yang serupa. Tapi banyak orang yang demikian. Yang harus ada di pikiran kita juga apa? Hal yang sedap didengar dan terpuji. Yunaninya adalah epema, hal-hal yang layak untuk didengar Allah. Bukan hal-hal yang keluar dari mulut kita, hal yang mengumpat, tapi hal-hal yang memuji Allah, yang sedap didengar. Kemudian dikatakan berikutnya yang ketujuh adalah hal yang adalah kebajikan, hal yang mendatangkan kebajikan, adalah yang baik, yang bagus, excellent katanya bahasa Inggrisnya ya. Bagaimana berbuat baik kepada sesama kita. Dan yang kedelapan, hal yang patut dipuji. Bukan memikirkan bagaimana orang memuji kita, tapi memikirkan hal yang benar, yang terpuji, yaitu bagaimana kita bisa dari sikap kita memiliki kesaksian sehingga Allah ditinggikan dan dipuji, bukan kita. Itu yang ada, yang harus ada dalam pikiran kita. Bagaimana bisa melakukan hal yang mendatangkan kesaksian hidup. Dari hidup kita orang boleh bertobat percaya Tuhan Yesus. Dari hidup kita orang-orang dipulihkan. Dari hidup kita orang-orang diberkati, dan kita sudah diberkati. Menolong orang miskin, menghibur yang susah. Nah, ayat ini benar-benar mengatakan, firman Tuhan berkata, pikirkanlah semuanya itu. Di dalam firman Tuhan ini perintah kata pikirkanlah, bukan hanya kata ini menunjukkan dilakukan satu kali. Dalam bahasa Yunaninya logizeste, yang menjadikan suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan, akhirnya menjadi gaya hidup kita. Karena ketika kita terus memikirkan dan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa, maka kita bersama-sama boleh memiliki hidup dalam pikiran yang benar. Di dalam firman Tuhan ini kita belajar sekarang bagaimana caranya hidup dalam pikiran yang benar. Bagaimana kita memiliki sikap hidup yang benar dengan pikiran yang benar. Saya mengambil firman Tuhan dari Mazmur pasal yang pertama. Saya akan baca ayat 1 sampai ke 6. Berbahagialah orang, judulnya jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Ketika kita mau memikirkan, dalam pikiran kita ada kebenaran-kebenaran, kita hidup dalam pikiran yang benar, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata yang pertama, yang kesukaannya Taurat Tuhan. Kalau suka, Bapak Ibu kalau suka nyanyi, kemana-mana nyanyi kan? Nah, kalau kesukaannya Taurat Tuhan, kemana-mana rindu apa? Firman Tuhan. Bukan sesuatu yang pornografi, bukan sesuatu yang dendam, kebencian, yang tidak terpuji, bukan. Tetapi sesuatu yang memuliakan Allah. Oleh karena itu Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Suka, ya, kemana-mana kalau kita suka makanan, dikejar nggak makanan itu? Saya pernah punya teman tuh, pengen asinan Bogor dari Jakarta, cuma beli asinan naik motor ke Bogor, dikejar. Begitu juga kalau kita kesukaannya adalah Taurat Tuhan, kita harus punya waktu khusus membaca surat cinta dari Allah. Bukan hanya suka,
kita merenungkan Taurat itu siang malam. Kita merenungkan. Ketika kita merenungkan, kita mengisi pikiran kita dengan firman Allah. Misalnya pagi-pagi kita mendapat firman yang luar biasa tentang mengampuni. Tiba-tiba kita berpikir, aduh iya, saya tadi marah-marah dengan anak saya. Anak saya menyakiti saya. Kemudian firman Tuhan itu kita renungkan. Oh ternyata kalau saya dendam, saya benci, jadinya penyakit. Bisa jadi kanker. Akhirnya pada saat itu apa? Firman itu terus direnungkan, terus kebencian itu hilang, terus direnungkan. Kebencian dengan anaknya hilang, rasa bersalah anaknya hilang, pengampunan muncul, dan akhirnya sukacita ada di hati. Oleh karena itu perlu kita suka firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya kita baca, kita renungkan karena gereja kasih tugas baca firman supaya semua orang tahu kita sudah tamat dari Kejadian sampai Wahyu, bukan. Tetapi selalu kita kesukaannya. Kita rindu baca firman Tuhan. Rasanya kalau belum baca firman Tuhan, aduh, saya belum tahu Tuhan bicara apa ya pada saya hari ini. Bahkan merenungkan itu siang dan malam. Artinya menjadi gaya hidup kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita mau dalam pikiran kita adalah sesuatu yang benar. Kita mau hidup dalam pikiran yang benar. Oleh karena itu kesukaan kita harus firman Allah dan merenungkan itu siang dan malam. Kenapa? Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Allah ini, mengajar kita, bermanfaat mengajar. Pada waktu saya jadi kepala sekolah, saya tidak tahu apa-apa. Hanya firman yang menolong saya diberi hikmat. Firman berbicara kepada saya dan akhirnya ingat, Tuhan memberi hikmat. Dari mulutnya keluar pengetahuan dan kepandaian. Kepandaian dan pengetahuan berasal dari tadi. Dia mengajar kita dari apa yang kita tidak bisa. Bukankah banyak sarjana-sarjana yang bekerja bukan di bidangnya, tetapi karena dia cinta Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan, dia bisa, karena firman memang mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Ketika saya suatu pagi saat teduh baca firman Tuhan, saya memuji Tuhan, saya berdoa, tiba-tiba firman Tuhan berkata, jika engkau tahu harus berbuat baik, tetapi engkau tidak melakukannya, maka engkau berdosa. Aduh, tadi sebelum saya saat teduh, saya tadi gak benar nih, saya nyompotin kabel-kabel dari stop kontak, karena sebentar lagi ada mahasiswa STBI mau datang, takut pakai komputer saya. Wah, enak aja dia pakai. Kemudian saya cari kabelnya biar dia nggak bisa pakai. Kan jahat saya. Nah, firman Tuhan menyatakan kesalahan saya. Nah, firman bermanfaat menyatakan saya, dan saya, iya Tuhan, saya salah, ampuni saya Tuhan. Nah, itu firman berbicara. Memperbaiki kelakuan, otomatis saya jadi baik kan. Kabelnya saya colok-colokin lagi dong, biarin dipakai. Kan segala sesuatu dari engkau, oleh engkau, dan kepadamu bagimulah kemuliaan untuk selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Itu kan bukan milik saya. Tapi kenapa saya begini ya kelakuan saya? Akhirnya kelakuan saya diperbaiki. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan menuntun kita. Firman perintah bagi kakiku, terang bagi jalan. Makanya sekarang dalam pandemi ini, supaya pikiran kita selalu dalam kebenaran, peganglah firman, baca. Banyak waktu di rumah, jangan nonton TV, jangan lihat HP terus, karena itu merampas waktu kita. Tapi mari kita baca, mari kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga yang menguasai pikiran kita bukan hal-hal yang tidak patut dipuji, bukan hal-hal yang pornografi dan lain-lain pokoknya yang jahat, tapi firman Tuhan yang mengajar kita, yang menyatakan kesalahan kita, yang memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Bukankah firman Tuhan pada hari ini temanya sangat jelas, hidup dalam pikiran yang benar? Kenapa Tuhan berkata, pikirkanlah, perintah itu harus menjadi kebiasaan. Pikirkan apa?
yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji yang tadi saya jelaskan. Pikirkan, kita bisa itu ada kalau kita kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Karena dia mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Ada satu ilustrasi saya akan berikan. Saya punya gelas isinya hitam, kopi. Ini hidup dalam kekotoran, kenajisan. Pikiran kita dikuasai oleh hal yang tidak benar, padahal kita harus mikirin yang suci dan mulia. Kemudian kita ditegur oleh firman Tuhan. Hari ini, yaitu kesukaanmu harus Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, karena firman Tuhan akan menyadarkan kita, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Nah, firman ini saya ibaratkan air yang suci. Karena firman, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kita kesukaannya Taurat Tuhan terus, ya. Kita terus bocornya terus firman, terus ya, terus firman, terus ya, firman, terus ya, firman, terus firman tiap hari nih merenungkan. Jadi yang di pikiran kita firman, bukan yang hal yang tadinya kotor, bukan. Firman terus tiap hari, tiap saat firman terus merenungkan yang ada di pikiran kita, firman terus ya, memperbaiki kelakuan kita, menuntun kita, mendidik kita dalam kebenaran, terus. Akhirnya pikiran kita, nah ini pikiran kita dikuasai oleh kebenaran, hidup dalam pikiran yang benar. Tetapi satu, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Rahasianya harus ada Tuhan Yesus dalam hati kita, percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan Yesuslah yang menebus dosa kita, sehingga kalau kita percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan firman itu adalah Yesus sendiri, ya, Yesus sendiri. Dan kalau kita kesukaannya firman, merenungkan siang dan malam, apa yang kotor di pikiran kita, tetapi kita merenungkan firman, lama-lama lihat pikiran kita dalam kebenaran. Amin. Oleh karena itu, kalau saat ini kita mengoreksi diri kita, pikiran kita masih diliputi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan kita disadarkan, maka hal yang berikut adalah kedua, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, Yakobus 5 ayat 16, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasa. Kita tidak bisa hidup sendiri, karena harus ada pertolongan. Makanya datang ke gereja, ke teman-teman yang seiman atau yang kenal Kristus, yang terus hidup dalam kebenaran. Jangan berteman sama yang tidak benar. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan. Kita pergi dari situ. Nggak mau. Nanti pikiran saya jadi nggak benar. Tapi saya mau bertobat, dan saya mengaku, Tuhan, selama ini saya sering buka di HP gambar-gambar porno yang bapak-bapak pria sering buka yang nggak baik, anak-anak remaja. Karena pernah ada anak remaja datang ke Bu Nunu bilang, Bu Nunu, saya ini gak benar, saya sering nonton pornografi. Waduh, film-film kayak gitu, aduh. Terus bertobat, lama loh membuang pikiran. Saya bilang hanya bisa dengan baca firman terus dia bertobat. Jadi harus bertobat supaya kita bisa berdoa. Jadi hal kedua, bertobat dan mengaku dosa. Dan Tuhan Yesus boleh berkuasa atas hidup kita. Roh Kudus boleh berkuasa menolong kita. Dan itulah yang mendorong kita untuk membaca, merenungkan, dan kita mengerti firman Tuhan. Dan ketika itu terjadi, maka kita hidup dalam pikiran yang benar.
pertobatan sangat diperlukan. Betapa banyak pengkhotbah-pengkhotbah hamba-hamba Tuhan dulunya hidup dalam perzinahan, hidup dalam narkoba, hidup dalam minuman keras, alkoholik. Katanya tidak bisa. Bersama dengan Yesus kita bisa. Ya, bersama dengan Yesus kita bisa. Yang pertama tadi kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam. Karena firman Tuhan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam kebenaran. Yang kedua, harus bertobat. Jika kau mengaku dosamu, maka Allah setia dan adil akan mengampuni kita dari segala kesalahan dan kejahatan kita. Amin. Dan yang ketiga, kalau kita sudah melakukan itu semua, hasilnya kita akan berhasil beruntung. Lihat Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi yang kesukaannya Tuhan merenungkan, dikatakan ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi semangat terus, segar terus. Boleh pencobaan datang, tantangan boleh datang, tapi bersama Yesus kita bisa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Dia ada di setiap musim hidup kita. Kita tetap segar, tetap diberi kekuatan, dan yang tidak layu daunnya, tidak jadi lemah, tidak jadi loyo. Apa saja yang diperbuat berhasil. Bukan yang kita mau berhasil dalam kehidupan kita. Kita punya mimpi, dan mimpi itu menjadi kenyataan karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Yosua 1 ayat 8, jangan engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, sama dengan Mazmur tadi, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan hidupmu, ini hasilnya, berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa yang gak mau berhasil dan beruntung? Saya punya pengalaman minggu yang lalu. Anak saya itu mau beli rumah, sudah cari 100 rumah, Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Karawaci, Gading Serpong, BSD, Alam Sutra. Wah, udah kemana-mana, ke pelosok-pelosok. 100 rumah ada. Pada waktu bersama dengan saya, udahlah Ma, sama Mama, saya bilang ini, berdoa. Firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kau akan mendapat, ketoklah pintu depan. Ayo berdoa, berdoa. Sekali pergi, ketemu rumahnya, gak jauh-jauh dekat rumah saya. Dan pengen cerita apa? Sekarang sudah proses kredit. Di tengah pandemi anak saya beli rumah. Gak ada yang mustahil diberi keberhasilan, keberuntungan, karena dia sudah mendoakan dan merindukannya. Dan Tuhan menuntun harganya murah lagi, kreditnya sesuai dengan apa yang dia miliki. Tadinya kemahalan, dituntun Tuhan, akhirnya dapat yang murah. Dan itu luar biasa, sekomplek dengan saya di Gading Serpong. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masalahnya apakah engkau mengisi pikiranmu dengan yang benar, atau engkau mengisinya dengan sesuatu yang tidak benar. Tadi saya mengilustrasikan tentang cangkir dan gelas. Gelas yang ada isinya kopi, kemudian yang air. Nah, bagaimana dengan kita? Yuk sekarang bertobat. Kita mengakui kesalahan kita tinggalkan hidup yang lama kita perbarui dengan kesukaannya kembali. Yang belum bertobat, percaya Tuhan Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang selama ini hanya beriman tapi tidak baca firman Tuhan, tidak berdoa setia, dan tidak merenungkan firman Tuhan, sekarang kembali. Dan ketika kita diajar, ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, menyatakan kesalahan, bertobat dan mengaku kesalahan kita, maka hidupmu akan berhasil dan beruntung. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, pada saat ini kami berdoa dan mengucap syukur karena kami ditegur, supaya mengisi pikiran kami ini dengan sesuatu yang benar. Karena doa orang benar, bila dia yakin doakan sangat besar kuasanya. Bahkan tetapi yang kesukaannya, kalau kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam, memberkatakan Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam, hidupnya bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan ke kiri.
tidak mengisi pikiran dengan hal yang tidak berkenan, yang Tuhan benci, maka berhasil dan beruntung. Karena kami punya kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan, jadilah di bumi seperti di surga. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Biar kami boleh berjalan seturut dengan firman-Mu, karena firman itu pelita bagi kaki kami. Kami berdoa bagi jemaat yang di rumah beribadah pada saat ini, mengoreksi diri. Kalau ada sesuatu yang tidak benar dalam pikiran, dibuang, keluarkan, sehingga dengan firman Tuhan segala pikiran kita menjadi jernih seperti gelas tadi. Akhirnya yang tadinya hitam menjadi putih jernih karena kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi jemaat Rosipina, bagi gereja Rosipina, bagi pengurus Rosipina. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus melindungi, Tuhan terus berbicara, dan gereja semakin bertumbuh. Gereja semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, gereja semakin maju, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, Ada dalam hadirat-Mu. ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam
Bapak Ibu saudara sekalian yang beribadah di rumah pada pagi hari ini, sebelum kita mengadakan doa syafaat, mari bersama saya kita nyanyikan sebuah lagu, refnya saja, Jaminan Mulia. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar. Yuk Bapak Ibu saudara sekalian, kita nyanyi bersama-sama. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar. Satu kali lagi. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar. 1 bulan ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang menyatakan tema bahwa hidup kita adalah hidup dalam sukacita Tuhan, hidup dalam bersyukur, hidup senantiasa dalam damai sejahtera, hidup dalam Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan 1 bulan Februari ini sungguh boleh memberkati, membuat semua jemaat semakin mengenal Tuhan, membuat jemaat semakin bertumbuh dalam iman, keyakinan akan Tuhan. Di tengah situasi yang sulit seperti ini, biarlah hidup kita senantiasa bersukacita dan bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk sepanjang bulan ini. Tuhan sudah memberkati lewat firman, lewat hamba-hambanya yang setiawan, yang membagikan kebenaran firman Tuhan, yang membagikan benih kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biar kebenaran firman Tuhan yang dibagikan boleh memberikan kekuatan, peneguhan iman bagi setiap jemaat kami. Di tengah situasi pandemi yang sulit, di tengah situasi dan keadaan yang sulit saat ini. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi landasan dan dasar bagi setiap jemaat Tuhan di Rosipina ini untuk tetap mengarahkan pandangannya kepada Engkau dengan penuh bersyukur dan penuh sukacita. Karena kami tahu damai sejahtera dari Allah tidak tergantung kepada situasi dan kondisi apapun yang terjadi. Karena damai sejahtera dari Allah sanggup memberikan kepada kami sukacita menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Kami berdoa, kami bersyukur, kami serahkan pemerintah Indonesia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Menghadapi pandemi yang belum selesai, menghadapi bencana alam yang terjadi di mana-mana Tuhan. Kami berdoa biar kekuatan dari Tuhan yang memampukan pemerintah kami, memampukan seluruh rakyat Indonesia bisa menanggung segala hal ini, bisa menanggung setiap kesulitan yang ada, dan biar mereka senantiasa diberikan kekuatan dan penghidupan dari Tuhan. Biar Indonesia boleh melewati situasi yang sulit ini bersama dengan Tuhan, dan biar sungguh kami boleh lihat pemulihan ekonomi boleh terjadi, dan izinkan bangsa ini melewati masa yang sulit ini Tuhan, dan boleh memasuki masa yang normal, masa yang penuh pertolongan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Berkati secara khusus Presiden Jokowi dan keluarga dan seluruh jajarannya. Kami mengucap syukur kau sampai hari ini. Tuhan pelihara dia, Tuhan beri kesehatan kepada dia, kekuatan kepada dia. Dia sudah banyak berkarya di tengah bangsa ini. Biar Tuhan yang akan memberkati pemimpin yang takut akan Tuhan. Berkat itu mengalir di tengah bangsa dan negara ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan vaksin yang sedang berjalan dengan rencana seluruh Indonesia sampai akhir tahun 2021 ini. Kami mohon seluruh tenaga medis, kami mohon seluruh sarana yang ada Tuhan, agar segala sesuatu boleh cukup adanya dan segala sesuatu boleh efektif adanya. Dan sehingga kami merindukan Tuhan, ada kekebalan imunitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kami akan punya pengharapan bahwa ada suatu langkah besar terjadi, bahwa ada situasi normal yang akan terjadi di tengah bangsa dan negara Indonesia ini. Kami berdoa, kami mohon pertolongan yang daripada Tuhan, agar sungguh kekebalan imunitas itu boleh terjadi di tengah bangsa ini. Bahkan di seluruh dunia, Tuhan sendiri akan memulihkan segala sesuatu yang boleh ada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan ibadah, untuk pelayanan pengembalaan seluruh hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, khususnya di Gereja Baptis Indonesia Rosipina ini. Kami mau serahkan seluruh pelayan Tuhan yang melayani. Kami mau serahkan juga bagian-bagian yang Tuhan melayani, panitia-panitia, biar Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk
cabang Waipia dalam pelayanan Pak Ocep dan Pak Noko. Tuhan memberkati rencana mereka untuk terus memajukan pelayanan di sana. Tuhan memberkati. Kami juga memberkati Pospei Palembang yang Tuhan terus berkati dengan kemajuan di sana. Mereka akan ada pengembangan dalam pelayanan. Tuhan juga yang terus memberkati mereka. Kami serahkan juga Pospei di Serang. Kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Tuhan terus memberkati. Ada rencana pembaptisan 16 orang di sana. Tuhan juga memberkati pelayanan ini Bapak. Bahkan pelayanan sekolah tunas Gading oleh Samuel dan teman-teman. Biar Tuhan juga memberkati. Ada 16 anak-anak SMP Tuhan yang di SMA yang dilayani oleh Samuel dan teman-teman. Biar lewat pelayanan ini Tuhan, Injil terus disebarluaskan di tengah situasi yang sulit ini. Biar Tuhan semakin ditaburkan, semakin dibagikan Tuhan. Agar banyak orang Tuhan diyakinkan akan kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi landasan pengharapan satu-satunya untuk menghadapi kehidupan dan menjalani kehidupan ini. Agar boleh mendapatkan kebahagiaan di dalam Yesus Kristus. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pada akhirnya kami mau serahkan Tuhan. Kami setiap saudara-saudara kami, jemaat kami yang sedang sakit saat ini. Yang belum pulih, yang masih ada di rumah sakit. Kami percaya Tuhan sendiri akan memberkati mereka. Tuhan juga akan memulihkan keadaan mereka. Karena Engkau adalah tabib dan segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kami percaya di dalam Kristus ada kesembuhan. Dan kami mengucap syukur bagi saudara-saudara yang sudah sembuh. Tuhan juga akan sempurnakan kesehatan dan kesembuhannya. Kami menyerahkan seluruh jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Simpatisan dalam tangan Tuhan. Para pelayan Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Agar sungguh di tengah situasi pandemi ini kami boleh tetap sehat. Terhindar dari segala sakit penyakit malapetaka. Dan biarlah Tuhan terus memakai kehidupan kami untuk dapat melayani Engkau. Semakin hari semakin lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih kami boleh beribadah. Kami boleh menyanyi, kami boleh mendengar sabda firman Tuhan yang sudah disampaikan hamba-Nya. Biarlah Tuhan memberkati semua hamba Tuhan yang sudah melayani sepanjang bulan ini. Biarlah berkat Tuhan senantiasa mengalir tercurah atas mereka. Kami bersyukur dalam Yesus Kristus yang beri keyakinan kepastian dalam hidup ini, baik dalam hidup saat ini maupun dalam hidup di masa yang akan datang. Kami mengucap syukur Tuhan. Terimalah doa syafaat kami ini yang kami naikkan di dalam satu nama yang indah, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah maupun di mana saja berada, mari kita menutup ibadah ini dengan bangkit berdiri. Kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Haleluya, haleluya, amin. Jumpa dalam ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.